Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya. Terutama sekali nikmat untuk menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam mari dengan tak jemu-jemunya kita sampaikan keharibaan junjungan kita, junjungan semesta alam, Imamul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati, saya muliakan Bapak Imam kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada maghrib yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji perihal masyru'iyatul ihtifal bil maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pas khutbah Jumat sepertinya temanya juga sama ya, keteladanan Rasulullah. Karena memang hari Selasa besok, Selasa ya kan? Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Maulid Nabi. Tapi liburnya digeser ya. Nah, Maulidnya tanggal 19 tapi liburnya tanggal 20. Ya, gak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan nanti ya semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi rujukan saya adalah kitab Utufun minat tasawufil mansyur. Ini kitab dikarang oleh guru saya sendiri, yaitu Sidi Al-Mustasyar Abdul Mawahib, guru tasawuf kami di Darul Hasani, Kairo, Mesir. Jadi insyaallah saya langsung mendengarkan syarah atau penjelasan dari beliau guru kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin bertanya, apa kenikmatan yang paling besar yang Bapak Ibu rasakan? Apa Pak? Anak-anak yang soleh? Hah? Salah apa? Ada yang bilang anak-anak yang soleh, ada yang mengatakan istri yang solehah, ada yang mengatakan iman dan Islam. Apalagi ibu? Ibu apa bu? Al-Quran. Yang saya tanya nikmat yang paling besar. Al-Quran. Al-Quran. Ada lagi Bapak? Apa Pak? Kalau Bapak tanya kemarin saya jawab, saya tanya ada yang jawab istri yang banyak. Enggak di sini bu, di masjid lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Dan sebaliknya musibah yang paling besar adalah perginya, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Al-Quran begitu. Kalau nggak ada yang bawa siapa? Ya. Maka musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Allah, nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakan. Maka sampaikanlah, ceritakanlah kepada orang lain. Jangan ceritakan susah aja. Yang senang-senang tuh ceritakan ke orang. Yang nikmat-nikmat tuh ceritakan ke orang lain. Dan nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad tidak merupakan nikmat yang paling besar? Karena beliaulah yang menyelamatkan kita daripada kesengsaraan kepada kebahagiaan, bahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW bukan nikmat Allah yang paling besar, karena beliaulah SAW yang memindahkan kita dari alam kekufuran kepada alam keimanan, dari jalan kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita dianugerahi Allah akan Nabi Muhammad, akan Rasul kita yang paling mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah maka ceritakanlah. Dan Nabi Muhammad adalah nikmat Allah yang paling besar. Apa nggak boleh kita ceritakan? Tidak benar. Kapan kita menceritakan sosok Nabi? Kapan kita mengkisahkan sosok Nabi Muhammad SAW? Ya waktu maulid lah. Ini ada ulama yang membid'ahkan maulid. Berdosa. Karena dulu Nabi nggak buat. Siapa bilang Nabi nggak buat? Nabi pesta lah. Nabi pesta lah tahun itu. Saya sedikit bacakan. Wa min a'zami tilka ni'ami nikmatu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidi sayyidil wujud alaihi salatu wassalam. Nabi itu Bapak Ibu bukan hanya sayyidul mursalin, bukan hanya pemimpinnya para nabi, bukan. Nabi juga sayyidul wujud, pemimpin semesta alam. Maka ada hadis, ya, walaupun bukan hadis sahih, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasul, ya Muhammad, tak akan aku ciptakan alam semesta. Karena Rasulullah ini kita ada. Karena Rasulullah adalah simbol. Rasulullah adalah simbol peribadatan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dan simbol peribadahan itu adalah Rasulullah itu sendiri. Allah menciptakan alam semesta ini dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Dan Rasulullah SAW itu adalah simbol kasih sayang Allah yang paling besar. Maka kalau nggak sebab Rasul Allah ciptakan alam semesta ini. Orang yang makhluk yang paling Allah cintai siapa Bapak Ibu?
Siapa makhluk yang paling Allah cintai? Rasulullah. Apakah Jibril, Mikail, Israfil? Malah Jibril Allah ciptakan untuk mengantar wahyu kepada Rasulullah. Berarti Jibril berkhidmat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling Allah sayangi, makhluk yang paling Allah cintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sababul wujud, sebab Allah menciptakan alam semesta. Maka karena keberadaan Rasulullah, maka adalah kita. Dan dulu kita bermusuhan dulu dalam iman Al-Quran. Siapa yang menyampaikan itu kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Islam. Apa tali Allah itu? Al-Quran. Apa tali Allah itu? Kecintaan kita kepada satu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka heran kita di satunya nabinya satu, Rasulnya satu, kok berantem? Kok hobinya berantem? Hobinya berpecah belah, bermusuhan. If kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dulu kalian itu berpecah belah. Dulu orang-orang Arab itu satu suku dengan satu suku berperang. Begitu datang Rasulullah SAW, Rasulullah mempersatukan semua suku-suku di Arab. Kita dulu berperang, sama di Indonesia ini juga dulu. Lalu kita sekarang bersatu di bawah naungan Al-Quran, di bawah naungan Islam. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada orang-orang mukmin. Apa karunia-Nya itu? Idh ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, daripada golongan mereka. Berarti mengutusnya Allah akan Rasulullah itu adalah manallah, nikmat Allah, karunia Allah yang paling besar. Itu dalil yang pertama. Tadi saya belum bilang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dengan salawat yang sebanyak-banyaknya. Wal ihtifalu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min sya'ni takbiru hadhil ayat. Dan kita memperingati maulid Nabi itu adalah sebenarnya mempraktekkan isi ayat ini. Ya enggak, Pak? Kita maulid ngapain? Salawatan. Salawat hukumnya apa, Pak? Sunnah. Di mana haramnya maulid? Kita maulid ngapain, Bu? Baca Quran. Ya. Kan maulid baca Quran. Baca Quran apa hukumnya, Pak? Afdhalul ibadah. Ibadah yang paling bagus sunnah. Kita maulid ngapain, Pak? Mendengar ceramah
tentang Nabi, sirah Nabi, sejarah Nabi. Mendengarkan sejarah Nabi apa hukumnya, Pak? Sunnah. Kita maulid ngapain, Bu? Tuh ibu-ibu kumpul makanan, kita sibuk ceramah, ibu-ibu udah sibuk tentang siapin, nggak apa-apa lah, pahala juga. Nyiapin makanan, ngumpulin makanan, bagi-bagi makanan ke kaum muslimin. Apa hukumnya membagi-bagikan makanan, memberikan makanan kepada orang lain, Bapak Ibu? Sunnah. Di mana haramnya? Di mana haramnya maulid? Bukan kita joget dangdut maulid ya. Maulid kita joget dangdut. Kita main organ kita di maulid. Di mana haramnya? Enggak masuk di akal saya. Ada yang bisa bantu jawab? Di mana haramnya? Hah? Nabi enggak buat, kenapa? Banyak hal yang enggak dibuat Nabi. Oh, banyak hal yang tidak dibuat Nabi. Al-Qur'annya depan saja ada Al-Qur'an. Baris-barisnya tidak ada di zaman Nabi. Jangankan baris, huruf sin ini, huruf ta itu nggak ada di tiga tadi. Siapa yang buat itu? Bukan Nabi yang buat. Tanda tasdid, baris fathah, kasroh, tidak dibuat Nabi. Banyak hal yang belum Nabi buat. Kenapa banyak? Gak bisa itu Pak dijadikan dalil. Tidak dibuat Nabi, gak bisa. Dalil kita tuh apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada gak dibuat Nabi? Ada Pak? Gak ada. Dalil ketiga. Ada dua Pak ya? Amarallahu ta'ala, yaqulul maula azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan semua kisah-kisah para nabi ini ada di surat Hud ayat 120. Dan semua kisah-kisah para nabi maka sampaikan. Maka telah kami ceritakan semuanya kepada engkau Muhammad. Ma nusabbitu bihi fuadak, yang dapat membuat hatimu kokoh. Tuh, Allah aja menceritain kisah-kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang lampau sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu perlu diceritain ke Nabi. Kan mana Al-Quran isinya, Masya Allah. Malah mayoritas Al-Quran isinya apa? Cerita Nabi dan Rasul. Siapa Nabi yang paling banyak diceritain di Quran, Pak? Nabi Musa. Siapa nama orang jahat yang paling banyak disebut di Quran? Fir'aun. Ya, Ibrahim. Paling banyak Quran isi kisah Nabi. Kata Allah, itu kisah-kisah Nabi dan Rasul yang Muhammad kami ceritakan kepadamu supaya apa? Supaya menguatkan hatimu. Kisah-kisah Nabi ya. Bapak Ibu, terus siapa yang menceritakan kisah Nabi Muhammad ke kita? Ya kan? Kisah-kisah Nabi yang lampau, Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Yang nyampein kisahnya siapa? Yang nyampein ceritanya siapa ke Nabi Muhammad? Allah dalam Al-Quran. Lah terus yang nyampaikan kisah Nabi Muhammad ke kita siapa? Ya harus ada disampaikan, ya kan? Harus ada yang menyampaikan. Kalau Nabi Muhammad saja butuh kisah-kisah para rasul
kisah Nabi Muhammad SAW untuk mengkokohkan hati kita. Kapan kita baru mendengarkan kisah Maulid, kisah Nabi Muhammad? Waktu Maulid. Gak usah cerita lah, kalau nggak Maulid kapan kita mau dengar kisah Nabi? Begitu juga di surah ayat Ibrahim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Maksudnya ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Amarallahu Musa alaihissalam ayyudzakira bani Israil bi ni'amillahi alaihim wa ayyadihi. Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepada Bani Israel tentang hari-hari besar mereka. Dulu Nabi Musa Allah suruh sampaikan kepada umatnya hari-hari besar Allah. Ya, maka kita lebih berhak lagi hari-hari besar kita. Dan hari kita yang paling besar adalah hari Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita dari dalil Al-Qur'an tentang disyariatkannya Maulid Nabi. Sekarang berpindah kita kepada dalil hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama. Berapa menit lagi Pak? 20. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Suatu hari Nabi ditanya, an siyami yaumil itsnain, tentang puasa hari Senin. Nabi dulu rajin puasa Senin Kamis. Satu hari sahabat nanya, Nabi, kenapa kau puasa Senin? Apa jawab Nabi, Pak? Zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Itu jawab Nabi. Wa bu'istu fihi, dan hari aku diutus. Hari Nabi dan akan jadi Rasul. Hari Senin. Jadi Nabi puasa Senin, kan ditanya kenapa puasa Seninnya Nabi, dijawab sama Nabi, itu hari aku dilahirkan. Berarti Nabi Maulid. Maulid itu apa? Maulid itu memperingati hari kelahiran. Maulid itu hari kelahiran, Pak. Ya. Isim zaman Maulid itu kan isyan. Maf'ilun Maulid, ya. Hari kelahiran, isim zaman. Hari kelahiran Nabi itu yang kita peringati. Nabi dulu juga maulid, cuman maulidnya enggaklah pasang tenda, enggaklah pasang mikrofon. Dulu mikrofon belum ada, ini bid'ah. Kepala kali saya kalau udah semua bid'ah. Saya pernah gitu, Bang. Ya, ada orang ceritanya bid'ah aja. Terakhir saya bilang, muka bapak ada di zaman Nabi. Dia muka bapak pun bid'ah. Coba Nabi enggak di bapak. Ya belum ada lah mikrofon, Pak, kamera, apa, kursi kita sekarang, ya. Jadi perayaan Maulid Nabi itu memperingati hari kelahirannya dengan cara yang sangat sederhana sekali, dengan puasa, kan dengan ibadah juga. Intinya pada dasarnya Maulid itu ada dan Nabi mengerjakannya.
Cuma caranya berbeda. Kalau kita sekarang ya ramai-ramai, itu tadi baca Quran, salawatan, nanti anak-anak tampil lomba salawat, mendengarkan sirah Nabi Muhammad. Taklah Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya dulu, ayo peringati hari kelahiranku, ayo. Rasulullah itu orang yang paling tawadu. Tak mungkinlah Rasulullah nyuruh sahabatnya, kerjakan maulid, ayyuhal muslimun, kerjakan maulid. Gak ada. Nabi sendiri maulid dengan berpuasa. Ini menjadi dalil yang paling kuat bahwa Rasulullah juga merayakan hari kelahirannya walau dengan cara yang sangat sederhana sekali. Hadis yang kedua ini hadis riwayat Imam Bukhari. Tadi kan riwayat Muslim, sekarang riwayat Imam Bukhari. Ini sahih-sahih ini. Kita nggak yang dari Abu Dawud, nggak dari Tirmidzi, Bukhari. Warida fi sahih Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab. Ya, warid di dalam sahih Bukhari bahwasanya azab Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan. Ya Allah. Pak, orang kafir diringankan enggak azabnya di neraka? Setahu saya enggak. La yukhaffafu anhum, kata asal orang kafir itu sedikit pun tidak diringankan oleh Allah. Tapi ini enggak berlaku bagi Abu Lahab. Abu Lahab satu-satunya orang kafir yang Allah ringankan azabnya di dalam api neraka. Kenapa? Karena pada hari Senin beliau kedatangan Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah ini budak perempuan Abu Lahab. Ya, datang ngasih kabar, ya Abu Lahab, ponakanmu Muhammad telah lahir. Gembira Abu Lahab, senang. Kita tahu ya, Abu Lahab ini musuh nomor satu Rasulullah. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu cuci piring, Abu dapur dan Abu lain. Ini sepanjang hidupnya memusuhi Rasulullah. Abu Lahab. Ya. Tapi setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia membebaskan budaknya Suwaibah. Gara-gara Suwaibah yang datang nyampein kabar gembira kelahiran keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik itu juga Suwaibah engkau aku bebaskan. Bukan hanya dibebaskan, dikasih untuk jadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah itu ibu susu Nabi yang pertama sebelum Halimah Sa'diyah Nasution. Maaf, Nasution ibu saya. Halimah Sa'diyah. Emak saya namanya Halimah Sa'diyah Nasution. Saking senangnya lah tuh sama Halimah. Atuk saya dulu ya. Jadi emak saya dikasih nama Halimah Sa'diyah Nasution. Nah, Halimah Sa'diyah itu ibu susu Nabi yang kedua. Ada ibu susu Nabi pertama, cuma 6 bulan disusuin. Itulah namanya Suwaibatul Aslamiyah. Inilah tadi budak perempuan Abu Lahab. Dibebaskan oleh Abu Lahab karena membawa kabar gembira lahirnya keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Lahab wafat, keluarganya ada yang bermimpi. Ini masih di zaman Rasul, maka walaupun ini mimpi keluarga, tapi ini dilegalkan oleh Rasul. Rasul masih hidup. Ya, waswaibatu maula li Abi Lahab kana Abu Lahab bin a'taqaha fa arada
Suwaibah, lalu Suwaibah pun menyusui Rasulullah. Kalau nggak dibebaskan Abu Lahab, nggak bakal bisa jadi ibu susu Nabi. Lama mata Abu Lahabin, ketika mati Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi, diperlihatkan kepada sebahagian keluarganya. Nggak satu orang keluarganya yang mimpi, Bu. Nggak satu orang, lebih dari satu orang. Keluarga Abu Lahab, keluarga Abu Lahab ini keluarga Rasul juga. Kan Abu Lahab itu pamannya Nabi. Bisa dihibatin, ya diperlihatkan kepada keluarga-keluarga Abu Lahab tentang kondisi perihal Abu Lahab di dalam api neraka. Qala lahu madza laqita, ya keluarganya ini nanya ke Abu Lahab, siapa yang engkau jumpai, apa yang engkau dapati di dalam siksa api neraka itu. Qala Abu Lahab menjawab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibata. Tidak aku temukan, tidak aku dapati apapun, ya, kecuali pada hari ini, hari Senin, aku dikasih minum. Tiap hari Senin dikasih minum. Ya, gara-gara apa? Karena memerdekakan Suwaibah. Saking senangnya dia. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau di dalam riwayat Imam Az-Zarqani di dalam Mawahib Al-Laduniyah, ini kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat perihal sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditanya lagi, mahaluka, bagaimana kondisimu wahai Abu Lahab? Faqala finnar, Abu Lahab menjawab, aku lagi di dalam api neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati itsnain. Hanya saja aku diringankan siksaku setiap malam Senin. Allahu Akbar. Malam kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amussu min baina usbu'i ma'an biqadri hadza, dan aku nyedot jari-jari, keluar air dari jari-jari dia. Tiap hari Senin itu Pak, di dalam api neraka kasih minum tiap hari Senin. Wa anna dzalika bi'taqi Suwaibah, itu karena aku dikasih Allah itu minum itu. Kenapa? Karena aku membebaskan Suwaibah. Indama basyaratni bi wiladati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Suwaibah datang kepadaku memberi kabar gembira lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Orang kafir senang, gembira, bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon kita bukan orang kafir, kita umat Rasulullah. Kita adalah orang yang paling dicintai Rasul. Yang dicintai Rasul bukan ibunya, bukan anaknya. Siapa yang paling dicintai Rasul? Anaknya Fatimah. Nabi mau wafat itu yang dia panggil bukan Fatimah. Yang dipanggil Nabi siapa, Bu? Ummati Nabi. Mau wafat yang dia panggil. Biasanya orang kalau mau meninggal, ya Pak ya, orang meninggal ini panggil-panggil tuh misalnya yang paling dia sayang itu, ya. Waktu saya meninggal, kakek saya meninggal, yang dia panggil ayah saya, Leman. Datang ayah saya Pak, ya. Pas 20 menit setelah datang ayah saya meninggal, kakek saya. Dia memang ditunggunya. Itu anak yang paling dia sayang. Nabi yang dia panggil bukan anaknya, bukan ibunya, yang beliau panggil adalah umatku. Sayang betul Nabi sama kita, ya Allah.
itu pun masih ada yang tega mengkafir-kafirkan ayah bunda Nabi. Na'udzubillah. Tuh, Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin karena gembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umat Rasulullah. Senang Bapak dengan hari lahir Nabi? Senang. Ibu senang, Bu? Ada enggak kontak sama Nabi di dalam hati? Insya Allah. Kalau nggak ada kontaknya sama Nabi, besok datanglah tanggal 19 apa? Bulan apa? Oktober, 19 Oktober, 12 Rabiul Awal, lewat aja Maulid itu, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Berlalu aja Maulid. Ya. Bawa makanan untuk itulah dia tadi, membagi-bagi makanan, memberi makanan kepada kaum muslimin. Ada yang lebih bagus dari itu? Apalagi sebabnya karena memperingati Maulid Nabi, double pahala. Bagus itu. Masalahnya di mana? Yang jadi masalah ada yang bilang katanya Ustaz makanannya itu haram dimakan, lebih haram makan hidangan Maulid Nabi itu ketimbang makan daging bangkai. Innalillahi. Kurang ajar itu. Ada yang ngomong itu. Bapak nanti kalau banyak makanan Maulid bawa pulang, kasihkan anak rumah berkah makanan, ya, ucapkan ke atasnya nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sakit mudah-mudahan jadi sembuh, amin. Yang susah mudah-mudahan jadi mudah, amin. Yang sulit rezekinya mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, amin. Gara-gara apa? Gara-gara Maulid Nabi. Gara-gara pulang bawa nasi berkat, nasi hidangan untuk acara Maulid Nabi. Bikin makanan yang banyak nanti, bagi-bagikan ke kaum. Kalau beli kambing boleh, Pak? Hah? Pakai kambing? Pakai gulai kambing lebih bagus. Oh, Kita boleh jual. Nabi dulu makan kambing gak takut-takut, Pak. Ya, kenapa Nabi gak pernah kita dengar naik tensi? Karena makannya pas, nggak berlebih. Ini makannya 3 piringnya naik lah tensi dia, Pak. Silakan. Yang bid'ah-bid'ah itu kapan muncul? Hah? Kapan aliran itu muncul? Tahun berapa ya? Pokoknya belum 300 tahun ini lah, baru 250 tahun. Ya, masih baru. Jadi kita ini dulu biasalah Maulid. Di seluruh dunia, di Mesir tempat saya kuliah juga Maulid, nggak usah takut, Pak. Allah dasarnya. Di seluruh dunia Maulid. Di Arab Saudi pun sekarang Raja Salman dahulu. Kemarin ada videonya. Raja Salman lagi baca Barzan. Masya Allah. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat yang besar, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan dengan nikmat yang lebih besar lagi. Apa itu? Kita mentauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi